Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daiman ila rasulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal muslimun al hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Satu kesyukuran yang paling besar yang kita panjatkan pada subuh hari ini, di samping bersyukur akan nikmat hidup yang masih Allah pinjamkan, adalah nikmat hidayah ketika Allah menggerakkan hati kita menunaikan kewajiban-kewajiban kita. Salah satunya adalah dengan subuh ini iringangi wialita nasi bawa ati macinota menunaikan solat subuh berjamaah. Wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, kata Allah. Nasuruki pungala ta'ala tetungangi sempaja pajarangi, sempaja subuhe, terutama dikerjakan secara berjamaah. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, sebab sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Dijelaskan oleh ulama kita, di waktu subuh terjadi pertukaran sip kerja, sip tugas antar malaikat-malaikat Allah. Malaikat yang bertugas di siang hari dan malaikat yang bertugas di malam hari siruntu uri waktu subuh. Maka subuh ini kita termasuk orang-orang yang sangat beruntung. Kebaikan yang kita lakukan disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah. Hadirin tumatoma labiku sila suraku yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Sesuai dengan tema yang diangkat, jaga hati kita. Menurut ilmu kedokteran, jaga hati kita dengan menjaga pola hidup bersih sehat. Salah satu yang dijelaskan oleh ilmuwan-ilmuwan kedokteran kita adalah untuk menjaga hati, hindari yang namanya minum minuman beralkohol. Karena minuman beralkohol merupakan salah satu minuman yang sangat-sangat rentan untuk mengganggu fungsi organ hati kita. Di samping mengganggu fungsi organ hati, juga malada napi sangkang agamata. Pula kita dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung banyak vitamin, sehingga fungsi organ hati kita bisa berjalan dengan baik. Ketika fungsi organ hati bermasalah, bisa menyebabkan hal yang fatal, bisa menyebabkan perak penyakit kronis yawat dipan rasa-rasa ki, ujung-ujungnya akan menyebabkan kematian. Nekia Bapak Ibu, kematian adalah takdir bagi setiap manusia. Dalam bahasa yang sederhana, ya kon kaki mati. Sabak sabak penyakit secara medis, bagi orang yang bersabar dengan penyakitnya,
dia mendapatkan dua keutamaan. Yang pertama, sabarnya ketika dia uji dengan penyakit sebagai penghapus dosa-dosa dan kesalahannya. Yang kedua, sabarnya ketika diuji dengan penyakit mencaji lalangi, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ya kia, ada yang sangat berbahaya ketika penyakit yang ada dalam hati kita bukan penyakit medis, tapi penyakit hati yang dijelaskan oleh agama kita, penyakit hati yang bukan menyerang organ tubuh kita, tapi menyerang kalbu kita. Ya kutu mati, kalau kita mati karena penyakit, ada peluang kita mati syahid. Ya, karena dalam riwayat ada orang yang mati karena penyakit. Kalau dalam hadis ada penyakit taun, ya, penyakit sakit perut, wak di mati sahih, ya mu aku to mati, na angka la satit tak mak bola, salah cede mati sojo. Nah, olehnya itu saya mengajak pula kepada kita semua, mari jaga dan bersihkan kalbu kita, hati kita dari sifat-sifat yang bisa menjadi penyakit yang jauh lebih fatal akibatnya. Wadi jaji man rasa-rasa kirilino man nassani resuri munrinne pong Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mendapatkan balasan yang setimpal. Salah satunya penyakit hati yang merupakan penyakit awal yang muncul dilakukan oleh seorang yang sudah mendapatkan nikmat yang luar biasa. Dia sudah tinggal dalam syurga dengan segala kenikmatannya. Dialah iblis, laknatullah. Dia sudah mendapatkan kenikmatan di dalam syurga. Kia dalam hatinya ada sifat takabbur, ada sifat sombong. Wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara, ila akhir ayat. Apa yang membuat iblis diusir dari surga? Sebab dalam hatinya ada penyakit hati, istakbara, takabbur, sombong. Dia disuruh bersujud kepada Adam, dia ingkar, saya tidak mau bersujud, saya lebih baik daripada Adam. Tabe milo Adam pengak, bersihkan hati kita dari sifat sombong. Mungkin merasa bahwa kita ini punya harta yang lebih dari manusia yang lain. Mungkin merasa kita punya pangkat pengaruh yang lebih kuat dari orang yang lain. Mungkin merasa kita punya ilmu yang lebih tinggi dari orang lain, yang menyebabkan iblis la'natullah tamai riyatita pakatulu-tulu ki sampai muncul sifat sombong ini. Orang yang ada sifat sombong dalam hatinya, dia tidak bisa mendapatkan kenikmatan surga. Kemudian yang kedua, napatuk-patukan nabita, iyakum wal hasadah, fa innal hasadah ya'kulunal hasanati kama ta'kuluna naral hatabah. Sifat yang marepe narampian riguruta bakal menjadi judul yang viral setiap ada orang yang ceramah. Sifat iri hati, dengki, hasad. Nasan Nabi, hati-hatilah kalian dengan sifat hasad. Sebab sifat hasad itu memakan kebaikan, seperti kayu bakar yang dimakan oleh api. Sampai suatu ketika sahabat Nabi bertanya kepada sahabat, siapa orang yang rugi? Ada sahabat yang menjawab, orang yang rugi ya Rasulullah, orang yang tidak ada keuntungan dalam usahanya. Singkat riwayat, Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang rugi bukan orang yang tidak ada untung dalam usaha yang ia kerjakan, tapi orang yang rugi, dan dia orang yang paling dan sangat rugi ketika kelak dia kembali kepada Allah. Dia bawa salat jamaahnya, dia bawa zakat sedekahnya,
dia bawa puasanya, dia bawa ibadah-ibadah Ramadannya, dia bawa semua kebaikan-kebaikannya. Tapi ketika di pengadilan Allah, banyak orang yang datang menagih kepadanya, sebab dulu ketika di dunia dia banyak berbuat yang merugikan orang lain. Salah satunya adalah di dalam hatinya ada sifat hasad, tidak senang melihat orang bahagia, dan selalu berusaha tolimak kuragai barai orang yang dia tidak senangi itu hilang kenikmatan yang ada pada dirinya. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Sampai ketika dihitung amalnya, maka luar biasa ibadahnya, tapi semuanya habis diserahkan sebagai pembayar penebus utang kepada orang-orang yang ia berbuat dosa dan kemaksiatan ketika hidup di dunia. Dan banyak lagi nala paringarangang agamata risesena hal-hal yang berkaitan dengan penyakit hati yawe disolangki, dan akibatnya asolangan mananungang resuri munrin ne puang Allah subhanahu wa ta'ala di nagaga pak burana. Kalau di dunia mungkin organ hati kita yang sakit tumakaran numupa, ada dokter yang mungkin bisa membantu, ada obat yang mungkin bisa mengatasi. Tapi kalau penyakit hati yang menggorogoti jiwa, kemana obat hendak dicari? Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tudang isi bawa sahabai untuk menunggu masuknya waktu solat fardu. Kemudian Nabi berkata, tajangi, sebentar lagi akan masuk seorang ahli surga. Ya, sebentar lagi akan datang penghuni surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya sahabai penasaran nih ganaro. Tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang wajahnya masih basah dengan air wudu, sambil memegang sandalnya masuk ke dalam masjid. Keesokan harinya kembali Nabi mengulang, di waktu yang sama menunggu sholat fardu berjamaah, tajangi akan datang seorang ahli surga. Sampai 3 kali, 3 hari Nabi mengatakan hal seperti ini, dan selalu datang orang yang sama, yang menurut pandangan sahabat atau biasa-biasa miji. Dia bukan orang yang punya pangkat jabatan tinggi, dia bukan orang yang punya harta kekayaan berlimpah, atau biasa-biasa mi. Sehingga salah seorang sahabat penasaran, na cioriwi leput tahu. Sampai kemudian dia rumahnya, dia mohon izin, wadi ngagaro kasih mon romak bani ribolata. Oleh sang laki-laki dengan senang hati, silahkan. Sampai 3 hari permisi ni rewa. Karena ketika dia bermalam tinggal di rumahnya selama 3 hari, tidak ada yang spesial, tidak ada yang istimewa. Di siang hari dia beraktivitas seperti biasa, najama-jama lino nasiba madeceng. Di malam hari megang itinrona na sempajam penin. Tidak banyak ibadahnya, biasa-biasa. Kalau bahasa kita ya kelasnya standar. Sampai kemudian sebelum pamit dia jujur, tak dampang ngak maraja, taruh ni upau akad taku. Saya sengaja mengikutimu dan meminta izin untuk bermalam di rumahmu, nasabangka narampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang dirimu. Melo kak makutana agar amalan yang engkau perbuat. Dia bilang ini minta tai-tai biasa-biasa, saya tidak punya amalan khusus. Nah ya kia tabe ia mikapas sikira tu nanarampe Nabi tak nasaba, saya ini selalu istiqamah jagai wiatiku,
tidak pernah sedikit pun terbersit dalam hati perasaan saya untuk merugikan orang lain, apakah dalam perkataan, perbuatan, tindakan. Pula saya tidak pernah sedikit pun menaruh dalam hatiku perasaan iri dengki kepada siapapun sesama aku manusia. Itulah sebab mungkin Nabi mengatakan bahwa saya ini adalah ahli surga. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata Bapak Ibu, untuk mendapatkan surga dengan kenikmatan yang luar biasa di dalamnya, kita bisa mengambil pelajaran dari riwayat tadi. Tajagailalu ya tita, bersihkan dari sifat-sifat iawat dicaripai ya tita, insyaallah malumui ilulungas suruga pamasena pung Allah subhanahu wa ta'ala. Pula kita menemukan dalam riwayat Nabi mengatakan, laisal gina an kasratul arada. Bukanlah orang yang kaya orang yang punya banyak harta, lakinnal gina an nafs. Hadis ini kita temukan dalam beberapa redaksi. Ada pula biasa kita mendengar laisal ghina ginal mal walakinnal ghina ginan nafs, yang maknanya kurang lebih Rasulullah mengingatkan, sesungguhnya orang yang kaya itu tabe, bukan orang yang punya harta berlimpah, bukan orang yang punya kekayaan yang banyak, tapi kata Nabi, orang yang kaya itu adalah orang yang kaya hatinya. Kaya hati sebab dia senantiasa istiqamah akan akidah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, penuh hati dan jiwanya dengan bingkai cahaya kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kaya jiwanya karena lidah, lisan dan mulutnya selalu berucap kalimat-kalimat thayyibah yang ketika diucap menggetarkan pintu-pintu langit, yang ketika diucap membuat orang yang mendengarnya berbahagia. Kaya hati karena kita selalu bersyukur akan nikmat yang Allah berikan. Kita memiliki sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang kita miliki, walaupun kita selalu berusaha untuk menambah sesuai dengan kebutuhan kita, tapi sesungguhnya qanaah bermakna bahwa apapun yang kita miliki patut untuk senantiasa kita syukuri. Sehingga Bapak Ibu hadirin teman-temanku silasurakku yang insyaallah dirahmati oleh Allah, Nabi sangat menganjurkan kepada kita semua, jaga kondisi hati kita ini. Karena kalau hati kita baik, maka insya Allah sekali lagi setiap gerak langkah, ucapan kita, tingkah laku kita pula akan baik adanya. Bagaimana caranya? Yang sederhana yang lazim kita dengar, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah hati kita akan menjadi tenang. Zikir bukan hanya ketika mungkin kita dalam keadaan berbahagia dan bergembira dengan nikmat yang kita peroleh. Zikir bukan hanya berarti ketika kita berada di masjid Allah, tapi alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ila akhir ayat. Kita diperintahkan untuk berzikir, mengingat Allah dalam keadaan apapun kita. Qiyaman dalam keadaan kita berdiri, qu'udan dalam keadaan kita duduk, bahkan wa ala junubihim dalam keadaan kita berbaring. Kita berzikir taingarang ipung Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah hati kita akan tenang.
Kalau hati kita tenang, insya Allah kita pun akan melaksanakan aktivitas kita dengan baik. Dan insya Allah yakin ketika kita melaksanakan aktivitas kita dengan baik, Allah akan memberikan pula yang terbaik buat kita. Mudah-mudahan insya Allah Ramadan tahun ini menjadikan kita menjadi manusia-manusia yang senantiasa menjaga dan terpelihara hati dan jiwa kita dari hal-hal yang bisa merusak fungsi hati kita. Apakah fungsi hati secara medis, lebih-lebih fungsi hati dalam pandangan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah ibadah Ramadan yang kita lakukan mengantarkan kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah dengan zikir yang kita lakukan, hati dan jiwa kita akan tenang. Kita sempurnakan dengan doa. Namun sebelumnya saya mengajak kepada kita untuk mengikhlaskan lisan kita semua. Sejenak kita mengantar doa kita ini dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan zikir yang lazim kita ucapkan. Bisa diikhlaskan Bapak Ibu ya, hati jiwa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بالله التوفيق والدعوة والإرشاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.